Assalamualaikum Pak Luki, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisis visualisasi kunjungan lokasi dan perilaku user pada aplikasi Guala. Dalam kali ini saya akan memulai dengan pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdiri dari deskripsi singkat dan tujuan analisis. Deskripsi singkat kali ini mengenai studi tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi Guala, termasuk lokasi yang mereka kunjungi, produktivitas mereka, dan jaringan sosial mereka. Untuk yang kedua itu tujuan analisis. Tujuan analisis dalam kali ini itu untuk memahami perilaku pengguna Guala dan preferensi mereka terhadap lokasi tertentu. Dilanjutkan dengan ide cerita. Ide ceritanya itu adalah dataset Guala memungkinkan kita untuk menganalisis perilaku penggunaan dan pola sosial sebelum 1 Juni 2011. Dengan data ini kita bisa memetakan lokasi check-in, mengidentifikasi waktu aktivitas, menganalisis jaringan pertemanan, dan mempelajari profil pengguna. Visualisasi interaktif seperti lokasi peta populer, map waktu yang ramai, dan analisis jaringan sosial yang akan menunjukkan pengaruh sosial terhadap perilaku pengguna itu tersaji dalam laporan kali ini. Untuk dataset yang kami dapatkan dari aplikasi Goala itu adalah data check-in yang merupakan informasi tentang user ID, place ID, dan waktu check-in. Yang dataset yang kedua itu adalah friendship, data yang tentang hubungan pertemanan antara pengguna. Dataset yang ketiga itu adalah data kategori, di mana data yang tentang lokasi Goala seperti komunitas, hiburan, makanan, dan lain-lain. Untuk yang dataset keempat itu adalah user info, di mana informasi profil pengguna tersaji dalam dataset ini. Dan yang terakhir itu adalah dataset spot. Informasi ini tentang lokasi dan titik koordinat lokasi dari setiap pengguna. Selanjutnya itu kita melakukan pre-processing. Jadi secara umum dataset ini kan ada beberapa gitu, ada beberapa file. Nah, di sini kami melakukan import keseluruhannya dulu. Jadi dataset info pengguna tadi, dataset spot, dataset pertemanan, dataset check-in dan lain-lain itu diimport semuanya. Kemudian eh, dilakukan duplicate handling duplicated dan missing value-nya gitu. Nah, setelah itu baru masuk processing masing-masing untuk masing-masing visualisasi gitu ya. Nah, yang bagian pertama itu kita ingin melihat nih bagaimana sih distribusi dari geografis check-in yang terjadi di Goala ini. Nah, apa sih wilayah-wilayah yang populer gitu ya. Nah, di sini kami melakukan visualisasi terhadap check-in, di mana di sini dilihat nih kepadatan atau density di lokasi mana aja sih check-in itu ramai dilakukan gitu. Nah, ternyata persebarannya itu mayoritas berada di daerah Eropa dan Amerika, tepatnya Amerika Serikat di sekitaran New York gitu ya. Nah, di situ eh, memperlihatkan tuh bahwa persebarannya tuh emang kebanyakan pengguna Gowal atau melakukan check-in di lokasi-lokasi tersebut di Eropa gitu. Nah, sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya seperti mungkin di sini ada Asia, Timur Tengah, eh, Asia Timur gitu ya, Jepang atau Korea gitu, itu tetap besar gitu penggunanya wilayah check-innya, tapi kepadatannya tidak menyamai gitu, tidak menyamai dengan kepadatan yang ada di wilayah-wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Apalagi di sekitaran Afrika, Rusia itu sangat minim banget gitu. Di sini dapat dilihat kalau emang pengguna Gowala itu eh, lebih banyak berada di sekitaran Eropa, Amerika gitu ya. Dan mungkin eh, wilayah-wilayah di luar sana kebanyakan untuk destinasi wisata gitu. Kemudian kami juga ada pertanyaan mengenai pola waktu tentang aktivitas dari pengguna Goala. Nah, di sini terlihat apa sih, kapan sih Goala itu ramai? Di sini bisa dilihat nih pola waktu check-in yang dilakukan oleh pengguna Goala. Nah, dari 2019 sampai 2011 itu ada peningkatan gitu, ada tren positif gitu dari eh, yang awalnya cuma 42 per bulannya check-in, naik 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 terus hingga di 2010 itu
menyentuh angka 1 juta check-in per bulan gitu untuk semua pengguna. Nah, sehingga mencapai puncaknya itu di tahun 2010, 2011, 2010 akhir atau 2011 awal, bulan 1 Januari, itu mencapai puncaknya gitu, menyentuh di angka 2.400.000 sekian gitu. Hampir menyentuh 2,5 juta jumlah check-in-nya. Dan itu naik turun hingga ternyata ketika dia menyentuh di tahun 2011 bulan 5 itu ada penurunan yang signifikan signifikan gitu ya di antara 2011 tengahan sampai akhir gitu. Penurunannya cukup signifikan dari 2 juta ke 1 juta ke 300.000 bahkan jumlah check-in per bulan. Nah, ini mungkin ada faktor lain gitu ya yang mempengaruhi dari pola-pola check-in ini. Kemudian kami juga ingin melihat tuh bagaimana sih pola jejaring sosial dari pertemanan yang ada di aplikasi Gowala ini. Nah, maka dari itu kami membuat sebuah graf. Di sini terlihat nih grafnya itu memperlihatkan pola-pola node atau titik-titik yang merepresentasikan suatu ID pengguna, di mana ketika dia itu memiliki lebih banyak koneksi gitu ya, dia berada di pusat dan nodenya itu lebih besar dari yang lain gitu. Di sini terlihat tuh ID 76390 itu lebih besar daripada node-node yang lain. Artinya dia memiliki tip yang sebagai pengguna yang lebih aktif gitu. Dari pertemanannya banyak, check-in-nya banyak dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ bisa dilihat dia berteman dengan siapa aja dari seluruh orang ini. Dia berteman dengan siapa aja di aplikasi Goala. Oke. Nah, mungkin boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis dari saudara Feryadi. Nah, di sini terdapat analisis tentang kategori tempat populer. Nah, yang pertanyaannya itu kategori lokasi mana yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna Goala. Oke, next. Nah, di sini kami membuat sebuah visualisasi bar chart karena kita ingin melihat perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya. Nah, di sini kami menampilkan top 10 kategori tempat paling populer yang dimana dari grafik ini corporate office menjadi kategori paling populer dengan jumlah check-in tertinggi. Nah, di sini nilainya itu sampai 3,5 juta. Nah, di sini tuh berarti mencerminkan bahwa aktivitas rutin pengguna dari Goala ini berkunjung ke corporate office gitu. Kemudian ada coffee shop juga menempati posisi kedua, yang dimana mungkin banyak seperti anak-anak muda yang sering mengunjungi coffee shop atau bekerja remote, mereka bekerja di coffee shop gitu. Nah, di sini terdapat mall juga, kemudian di sini ada selanjutnya itu grocery, gas dan otomotif, train station, ASEAN, apartemen, airport, dan other food. Yang perbandingannya itu tidak terlalu signifikan gitu antara yang lainnya dibanding dengan corporate office yang sangat menonjol. Next. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya yaitu perbandingan check-in di akhir pekan dan hari kerja. Nah, kita ingin melihat apakah ada perbedaan perilaku check-in pada akhir pekan dibandingkan dengan hari kerja. Nah, next. Nah, di sini kami membuat sebuah visualisasi berbentuk bar chart yang dimana kita ingin membandingkan antara weekday dan weekend. Nah, bisa dilihat di sini perbandingannya itu sangat signifikan dari perilaku check-in antara akhir pekan dan hari kerja. Nah, jumlah check-innya itu lebih banyak di hari kerja dibandingkan dengan weekend gitu. Nah,
di sini berarti menandakan bahwa aktivitas dari pengguna Goala ini banyak yang melakukan perjalanan check-in ke tempat-tempat kantor gitu misalnya. Seperti dari visualisasi sebelumnya itu menunjukkan bahwa tempat paling banyak dikunjungi itu tempat kerja. Nah, di sini ada salah satu hubungan juga nih. Berarti dari user-user dari pengguna Goala ini kebanyakan itu melakukan check-in di tempat-tempat kerja dan di hari kerja. Nah, untuk akhir pekan mungkin banyak orang kayak mengisi waktu luang gitu lah dibandingkan dengan kesibukan di hari kerja. Next, pertanyaan selanjutnya itu kita ingin melihat siapa pengguna paling aktif dan apa saja lokasi favoritnya. Nah, karena di sini next. Nah, di sini kami menampilkan 10 aktivitas pengguna berdasarkan check-in. Nah, karena di datasetnya itu nggak ada nama-nama usernya, jadi kita hanya menggunakan ID usernya saja. Nah, di sini bisa kita lihat pengguna dengan ID 2269889 ini 84414 memiliki jumlah check-in tertinggi, yaitu sekitar 40-an ribu lebih lah. Dia menunjukkan bahwa pengguna ini tuh pengguna yang paling aktif dalam menggunakan platform si Goala ini. Nah, kemudian menunjukkan tingkat aktivitas yang sangat tinggi masing-masing dengan melebihi dari 40.000 check-in gitu, yang menandakan bahwa user-usernya ini banyak yang aktif gitu dalam menggunakan aplikasi Goala. Next. Nah, selanjutnya itu kita ingin melihat lokasi paling populer, yang dimana kita ingin melihat itu dari tempat paling populer dan tempat yang sering dikunjungi oleh pengguna. Tempat paling populer. Nah, di sini tempat paling populernya itu menampilkan ID. Jadi tempat ID tempat yang paling populer itu 33, 25, 37. Itu sampai melebihi dari 300 lebih check-in. Kemudian selanjutnya ada ID 25060 dengan 300 lebih check-in juga. Kemudian ada ID 415180 itu dia melebihi dari 250. Kemudian ID selanjutnya itu perbandingannya cukup sangat signifikan gitu, perbandingannya sangat jauh. Tetapi dengan ID selanjutnya itu rentangnya itu tidak terlalu berbeda. Next. Oke, kemudian kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis dari data aplikasi Goala ini, kita menemukan beberapa pola menarik dalam perilaku pengguna dan pengguna platform. Yang pertama itu ada distribusi geografis, menunjukkan bahwa aktivitas check-in ini terkonsentrasi di wilayah Eropa, khususnya Jerman dan Amerika Serikat bagian timur. Mungkin dari situ bisa dilihat bahwa pengguna dari Goala ini itu kebanyakan dari masyarakat Eropa, khususnya di bagian Jerman dan Amerika gitu. Kemudian ada juga di bagian timur dan tenggara, menunjukkan tingkat aktivitasnya itu tidak terlalu signifikan gitu, tingkat penggunaannya. Kemudian dari perkembangan waktu, platform ini mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak awal 2009 dan mencapai puncak popularitasnya itu pada Januari sampai Februari di 2011 dengan sekitar 2 juta check-in per bulannya. Kemudian
setelah periode tersebut terjadi penurunan aktivitas yang sangat drastis. Lalu di bagian analisis jaringan sosial kita bisa menyimpulkan juga bahwa struktur yang tersentralisasi, di mana beberapa pengguna memiliki peran penting dalam menghubungkan antara user satu dengan user yang lainnya. Mereka itu saling berteman lah intinya, memiliki konektivitas yang aktif dari pengguna satu dan pengguna lainnya. Kemudian di lokasi itu paling banyak di bagian corporate office ya, menunjukkan bahwa pengguna Goala ini kebanyakan untuk orang-orang yang bekerja gitu, makanya mereka sangat menggunakan Goala ini. Selanjutnya dari sisi user dengan ID 84414 itu tercatat sebagai pengguna paling aktif, yang dimana dia sampai 46.000 check-in. Kemudian ada ID 213489 juga, dan ID 269889 dengan check-innya itu tidak terlalu jauh gitu, masih sekitaran di 40.000 check-in sekian. Nah, secara keseluruhan data dari Goala ini kita bisa melihat pola aktivitas pengguna dari user Goala. Kita melihat penggunaan aktivitas sehari-hari, terutama terkait dengan pekerjaan dan kegiatan sosial, dengan pola pengguna yang bervariasi berdasarkan waktu dan lokasi geografisnya. Oke, nah dari seluruh visualisasi analisis kami tadi, kami ingin menyampaikan informasi itu dengan lebih ringkas. Maka dari itu kami menyampaikannya dengan sebagai infografis gitu. Bisa dilihat di sini kami mempunyai sebuah infografis berisi visualisasi yang sebelumnya ada gitu. Di sini jadi visualisasi ini memperlihatkan perilaku dari user pada aplikasi Goala dengan informasi datasetnya secara ringkas, kemudian visualisasinya, ada heat map dari lokasi-lokasi density check-in tadi, ada juga pengguna paling aktif siapa aja gitu, jaring penggunanya, kemudian perbandingan waktu yang ada, kemudian juga ada pola waktu check-in dari bulan ke bulan selama beberapa tahun, dan 10 tempat paling populer dan kategori paling populer gitu. Nah, ya secara keseluruhan ini merepresentasikan hasil dari analisis kami sebelumnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami terhadap hasil analisis dan visualisasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan kalimat. Eh, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.